luar biasa sekali Bapak Ibu. Apa kita sudah siap untuk lanjut ke sesi kedua? Harusnya sudah siap ya Bapak Ibu, karena narasumbernya tidak kalah luar biasa. Beliau adalah ayah dari 2 orang anak, memiliki berbagai pengalaman di dunia NGO perdamaian. Beberapa di antaranya adalah mendirikan sekolah agama di Indonesian Conference of Religion and Peace, membuat modul dan pelatihan toleransi untuk guru dan anak muda di Search for Common Ground, meneliti soal efektivitas kebijakan terorisme di Indonesia di Wahid Foundation, dan banyak sekali. Beliau juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, antara lain menjadi tim penelaah buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud tahun 2020, juga menjadi tim ahli pengembang modul toleransi untuk guru penggerak dan sekolah penggerak Kemendikbud RI tahun 2021 hingga sekarang. Juga menjadi master trainer pelatihan wawasan kebinekaan global Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tanpa basa-basi lagi, mari kita sambut Bapak Muhammad Mukhlisin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Manggilnya Bapak Mukhlisin? Pak Lisin aja. Pak Lisin, oke, baik Pak Lisin. Hari ini kita akan mendengarkan Bapak tentang pemaparan pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan ya Pak ya? Betul. Bapak ada PowerPoint-nya? Ada, saya sudah siapkan PowerPoint-nya. Oke. Semoga aja bisa dibuka dengan lancar ya. Mudah-mudahan amin bisa Pak, insya Allah. Oke. Siap, langsung saja Bapak. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukhlisin, biasa dipanggil Lisin. Saya Direktur Yayasan Cahaya Guru. Apa itu Yayasan Cahaya Guru gitu ya? Ya sesuai dengan namanya gitu. Yayasan Cahaya Guru punya visi supaya teman-teman guru itu lebih bercahaya. Biar apa? Biar menerangi lingkungan yang ada di sekitar. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin yang guru-guru yang hadir pada kesempatan hari ini bisa mencari informasi lebih jauh. Apa itu Yayasan Cahaya Guru melalui kanal website Yayasan Cahaya Guru dan juga sosial media Yayasan Cahaya Guru. Nah, pada intinya lembaga ini kami dirikan tahun 2006 untuk menjadi wadah teman-teman guru untuk bisa lebih mengembangkan diri terkait dengan banyak isu. Awalnya kami mengajak guru-guru untuk meningkatkan kapasitas di dalam pengelolaan kelas berbasis kearifan lokal. Jadi apa yang ada di dalam sekitar sekolah itu kita manfaatkan untuk sebagai sumber belajar bersama siswa-siswi kita. Jadi dulu kami datang ke daerah-daerah pada mengeluh, kita kan belum punya proyektor, kita belum punya internet itu. Jadi kita memanfaatkan potensi yang ada di sekitar sekolah. Misalnya guru-guru mengajak murid belajar ke sawah, bisa belajar menanam padi, di dalamnya kita bisa belajar juga soal biologi, bisa belajar soal ekonomi, bagaimana mengelola hasil sawah dan lain sebagainya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya diminta untuk mempresentasikan strategi mencegah kekerasan di sekolah. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Nia, Yayasan Cahaya Guru sangat mendukung adanya kebijakan Permendikbud 46 tahun 2023 ini soal pencegahan kekerasan. Kami juga terlibat juga di dalam
diskusi-diskusi, memberikan masukan dan juga membuat survei pada teman-teman guru sehingga kebijakan ini bisa efektif dilakukan di sekolah-sekolah. Next. Baik, ini hanya sekedar data saja, saya tidak akan mengulangi karena tadi Kak Silvana dari KPAI sudah menyampaikan. Intinya adalah kekerasan di sekolah itu tinggi sekali Bapak dan Ibu. 1 tahun ini aja dari Januari sampai sekarang ya, bulan Oktober terakhir, data kami di Yayasan Cahaya Guru sudah lebih dari 100 tindakan kekerasan mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Banyak sekali, dan sampai sekarang tiap hari itu kalau kita lihat di berita-berita angkanya masih tinggi. Nah, mungkin yang belum disinggung oleh Kak Silvana tadi adalah kalau kita lihat data ini saya ambil dari Simponi Kemen PPA, ternyata kekerasan itu juga sudah dimulai dari ruang lingkup yang paling kecil, ruang lingkup yang dianggap paling aman oleh anak-anak, yaitu keluarga. Kalau Bapak Ibu lihat ya, di data itu, di tabel itu yang warna biru itu adalah kekerasan yang terjadi di ranah keluarga. Nah, kita bayangkan kalau misalnya di keluarga saja sudah terjadi kekerasan, maka kita tidak bisa membayangkan ya anak-anak itu bagaimana dia terbawa informasi kekerasan itu hingga sampai pertemanan dan juga lingkungan di sekolah. Semoga aja kita sebagai guru bisa mengantisipasinya. Nah, next teman-teman. Nah, pada tahun 2022 kemarin, Yayasan Cahaya Guru, Bapak dan Ibu melakukan survei terhadap teman-teman guru. Nah, kami menanyakan apa kerentanan yang dihadapi oleh teman-teman guru. Kerentanan itu apa? Kerentanan itu adalah ancaman tapi sifatnya dia dari dalam ya. Nah, kalau ancaman itu dari luar, sementara kalau kerentanan itu dari dalam. Misalnya adalah kurangnya pemahaman terkait dengan apa itu kekerasan. Kurangnya pemahaman bagaimana cara menanggulangi atau mencegah kekerasan. Kemudian banyaknya keragaman usia dan juga prasangka. Nah, yang keragaman usia ini yang dimaksudkan adalah para guru yang ada di sekolah ini kan usianya beragam nih. Ternyata dianggap oleh teman-teman sebagian guru itu termasuk kerentanan. Karena apa? Biasanya muncul senioritas. Jadi senioritas itu tidak terjadi di dalam relasi siswa tetapi juga dengan sesama guru. Kemudian prasangka itu anggapan atau asumsi bahwa seseorang itu mempunyai misalnya tabiat A, B, C gitu ya, dan yang belum tentu terbukti prasangka itu. Jadi kayak semacam ya kita setiap ketemu sama orang misalnya, oh dia orangnya jutek nih, dia orangnya pemarah, dia orangnya apa macam-macam kata sifat. Lalu banyak hal lagi yang diungkapkan oleh teman-teman guru, misalnya ada guru yang konservatif, diskriminasi. Nah, ini salah satu bentuk kekerasan juga. Jadi salah satu bentuk kekerasan di dalam Permendikbud nomor 43 ini adalah diskriminasi. Selain kekerasan fisik, kekerasan psikis, ada diskriminasi dan juga intoleransi. Next. Ya, kemudian ini ancaman atau yang bersifat eksternal ya yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru, misalnya kurangnya pemahaman, sama seperti yang tadi, perbedaan pendapat dengan wali murid. Nah, ini banyak sekali teman-teman guru yang menyatakan pola asuh keluarga di rumah berbeda dengan apa yang diajarkan di sekolah atau di kelas. Hal itu membuat menjadi ketegangan. Nah, ini survei kami menunjukkan ternyata itu juga mempengaruhi pola relasi antara keluarga dengan sekolah. Budaya, diskriminasi, ada kelompok intoleran juga, terus kemudian stereotyping, eksklusif, sindiran, penolakan, prasangka terhadap agama, penyerangan, intimidasi, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, ini semakin besar tulisan-tulisan ini, dia menggambarkan semakin sering itu dinyatakan di dalam survei. Next. Nah, tetapi kami juga menanyakan apa sih kekuatan Bapak Ibu guru gitu ya untuk mencegah tindakan-tindakan kekerasan itu di sekolah. Paling banyak adalah keragaman ya, keragaman baik itu keragaman suku, keragaman pendidikan, keragaman agama, keragaman budaya.
dan toleransi. Kenapa ini penting gitu ya? Ketika kita sudah menerima orang yang berbeda, menghormati orang yang berbeda, itu yang biasa kita sebut sebagai empati, maka itu adalah awal di mana kita bisa mengajak murid-murid kita menuju iklim kebinekaan yang bagus. Karena ketika orang sudah menerima perbedaan temannya, tidak lagi dia mempersoalkan dia dari latar belakang A, B, C, atau dia berperilaku A, B, C gitu ya, itu dia sudah mulai menerima. Dan ini Bapak dan Ibu menjadi salah satu indikator dari bagaimana menciptakan iklim kebinekaan itu menjadi lebih bagus ke depannya. Ada hal-hal lain yang menjadi kekuatan teman-teman guru adalah keragaman etnis. Sorry ya, saya sambil baca ini. Visi misi sekolah juga ternyata berpengaruh. Kemudian kolaborasi, toleransi antar siswa, keragaman adat, dan punya tujuan yang sama. Ini juga penting. Jadi sekolah perlu punya tujuan yang sama, perlu punya visi misi yang sama, sehingga kita tahu nih arah anak murid kita ini ke depan mau dibawa kemana. Kira-kira seperti itu. Nah, ini survei yang sudah kami lakukan tahun 2022 ke para guru-guru yang mengikuti program sekolah guru kebinekaan yang kami laksanakan. Next, Kak. Nah, lalu faktor-faktor apa yang mendorong anak-anak melakukan kekerasan? Nah, berdasarkan analisis kami, jadi ada faktor internal dari dalam, faktor eksternal, dan ada faktor situasional. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa menambah juga ya. Mungkin punya pengalaman yang berbeda. Faktor internal misalnya pengelolaan emosi siswa atau guru juga bisa jadi, karena kita di sini berbicara soal kekerasan secara umum di sekolah. Bisa jadi pelakunya adalah guru, bisa jadi pelakunya adalah siswa, atau bisa jadi pelakunya adalah aktor-aktor lain tapi berada di dalam lingkungan sekolah. Kemudian gangguan psikologis dan tadi hilangnya empati atau trauma. Trauma itu bisa jadi dia pernah mendapatkan kekerasan terus kemudian dilampiaskan kembali ke orang lain. Kemudian faktor eksternalnya adalah pergaulan, pengasuhan dari keluarga, kemudian pengaruh media sosial. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Pengaruh media sosial menurut saya saat ini sangat tinggi sekali karena anak-anak sekarang menjadi bagian dari dunia digital. Kalau kita mungkin dari generasi baby boomers atau generasi gen milenial sekarang sudah kalah sama anak-anak murid kita, Bapak dan Ibu. Jadi anak murid kita itu sudah menjadi warga negara digital. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, mereka hidup di dalam dunia digital. Kemudian yang ketiga adalah faktor situasional, misalnya pengaruh di keluarga, misalnya broken home, sosial ekonomi, terus kemudian mendapatkan tekanan dan perundungan yang terus-menerus sehingga dia mengeluarkan itu dengan melakukan tindakan kekerasan. Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar berita beberapa waktu lalu seorang siswa yang membakar sekolah ya. Seorang siswa yang membakar sekolah itu ditengarai karena dia mendapatkan bullying yang terus-menerus. Dia melapor ke guru, tidak dihiraukan, dianggap sebagai murid dalam tanda petik cengeng, sehingga dia melampiaskan kekesalannya itu dengan membakar sekolah. Nah, itu bisa jadi faktor situasional seperti itu. Bisa jadi anaknya memang saat itu sedang membuncah nih emosinya. Di satu sisi dia dibully oleh teman-teman yang lain, dia sudah mencoba untuk melaporkan, tetapi tidak mendapatkan respon, sehingga dia mengeluarkan kekesalannya itu dengan membakar sekolah. Oke, next. Nah, lalu bagaimana strategi pencegahan kekerasan di sekolah? Bapak dan Ibu, saya ini mengutip dari Permendikbud langsung ya. Jadi nanti kita bersama-sama, kalau misalnya ada bahan-bahan atau ada pengalaman dari Bapak Ibu, kita bisa sharing bersama-sama. Kami di Yayasan Cahaya Guru itu biasa menyebut sebagai keranjang gagasan. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh guru kita kumpulkan. Jadi setiap waktu kita bisa menambah. Jadi keranjang gagasan itu bisa menambah terus-menerus dan bisa berbagi terus. Jadi di luar dari ini misalnya ada tambahan lagi, kita bisa mengumpulkan lagi. Nah, ada 3 strategi utama yang dirumuskan di dalam Permendikbud anti kekerasan ini. Yang pertama adalah edukasi. Apa ada edukasi itu? Di dalamnya ada
sosialisasi tata tertib, dan kemudian yang kedua adalah melaksanakan penguatan pendidikan karakter. Nah, sosialisasi bagus, tapi kalau menurut kami di Yayasan Cahaya Guru, sosialisasi itu maknanya ya sekarang itu hanya dimaknai sebagai oh ini ada peraturan, ini kita jelaskan maksud dan tujuan, sudah selesai gitu. Nah, menurut saya yang lebih penting adalah di poin yang kedua, yaitu penguatan pendidikan karakter melalui implementasi nilai Pancasila dan menumbuhkan budaya pendidikan tanpa kekerasan kepada seluruh warga satuan pendidikan. Jadi kalau yang nomor 2 itu bisa dilakukan melalui integrasi pembelajaran di kelas melalui Bapak dan Ibu guru, menyampaikan bahwa ini ada Permendikbud baru, sambil dijelaskan misalnya konteksnya apa, karena sekarang konteksnya adalah tingginya angka kekerasan. Oleh sebab itu kita perlu mencegah dengan melakukan tindakan ABC, atau bisa dibuat dengan diskusi-diskusi kecil bersama siswa. Mereka ditanyakan sendiri, buat proyek misalnya, buat proyek bagaimana pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah kita. Itu akan lebih efektif. Jadi anak-anak akan mikir dan melakukan sendiri, menganalisis sendiri. Saya pernah mencoba ini di sebuah SMP di Jakarta. Kelas 1 SMP ternyata dia sudah bisa menganalisis problem, persoalan apa yang ada di sekolah. Misalnya adalah bully karena agama, bully karena status ekonomi gitu ya. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Mereka membuat kampanye ke seluruh sekolah, bekerja sama dengan OSIS, kerja dengan MPK dan lain sebagainya. Jadi mereka merancang sendiri, guru hanya memberikan pengarahan, proyeknya mereka yang atau edukasinya mereka dari siswa ke siswa sendiri. Next. Nah, selain edukasi ada juga tata kelola. Nah, Bapak dan Ibu sebenarnya bisa membaca sendiri, tapi saya akan meng-highlight beberapa yang penting. Yang pertama tadi membentuk TPPK ya. Ini wajib Bapak Ibu. Diharapkan Bapak Ibu membuat tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah-sekolah. Kalau tim sudah terbentuk, maka nanti langkah selanjutnya adalah membuat program kerja, membuat sosialisasi, membuat pencegahan, alur pelaporan dan lain sebagainya. Tapi timnya dulu harus ada gitu. Kalau timnya sudah ada, nanti kita bisa bareng-bareng membuat rencana itu. TPPK itu bisa juga melibatkan siswa dan siswi. Ini pandangan kami ya, karena di Permendikbudnya itu tidak disebutkan, tetapi Bapak dan Ibu bisa berinisiatif. Karena pengalaman kami di Yayasan Cahaya Guru, ketika siswa atau OSIS misalnya perwakilan dilibatkan, itu juga lebih mudah untuk menyampaikan kepada para siswa nanti bagaimana ya mekanisme pencegahannya lebih baik. Nah, kemudian satu hal lagi yang penting adalah Bapak Ibu, saya menemukan satu kasus di sebuah sekolah, kasus kekerasan yang pelakunya adalah guru terhadap siswa. Kenapa? Karena siswa ini merokok di dalam kelas. Nah, ketika kami datang dengan teman-teman dari Inspektorat Jenderal di Kemendikbud, ternyata di sekolah tersebut guru berinisiatif menegakkan kedisiplinan. Jadi dengan alasan bahwa siswa tersebut merokok di dalam kelas, terus kemudian untuk menegakkan kedisiplinan maka guru tersebut memukul siswa dengan buku tepat di bagian pipi atau lehernya sini. Tidak sampai di situ, guru tersebut mengajak murid-murid yang lain untuk memukul siswa tersebut juga. Jadi saya tanya, berapa banyak yang melakukan pemukulan? Satu sekolah. Jadi saya kaget juga, tidak satu kelas ya, tapi satu sekolah. Jadi kelas yang lain juga diajak untuk memukul siswa tersebut. Nah, usut punya usut setelah kami tanya juga ke kepala sekolah. Memang di tata tertib itu tidak ada. Jadi karena sekolah tidak punya tata tertib, Bapak dan Ibu, guru berinisiatif untuk mendisiplinkan dengan dalam tanda kutip ya, mendisiplinkan dengan cara memukul itu. Maka kemudian muncullah kekerasan itu, muncullah pemukulan itu. Jadi kami menyarankan untuk membenahi mekanismenya. Kenapa? Karena kalau tidak ada mekanisme, tidak ada tata tertib, guru yang melakukan pendisiplinan itu akan juga nanti
kalau sampai viral misalnya ya, kemudian dituntut secara hukum, gurunya bisa kena juga. Gurunya bisa kena juga dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi saya mengusulkan Bapak dan Ibu, tolong nih ya menitipkan betul, membuat mekanisme tata tertib lah paling penting. Jadi ketika ada pelanggaran A, itu harusnya siapa yang menangani? Misalnya guru BK. Ketika guru BK misalnya tidak sanggup untuk menangani persoalan ini, maka naik misalnya ke kepala sekolah. Ketika kepala sekolah sudah tidak bisa lagi gitu ya menyelesaikan kasusnya, maka langkah apa yang harus dikeluarkan? Apakah dikembalikan lagi kepada orang tua? Tapi semuanya itu tertulis, ada tata tertibnya, di mana nanti tata tertib itu secara demokratis ya disampaikan secara terbuka bahwa aturannya seperti ini. Kalau pelanggaran ABC maka sanksinya adalah ABC. Jadi ada mekanismenya dan itu disampaikan secara terbuka kepada wali murid, kepada siswa, pada stakeholder terkait, misalnya ada dinas dan lain sebagainya. Kenapa itu penting? Ya supaya yang pertama ya, saya banyak juga mendapatkan keluhan dari guru-guru misalnya takut untuk melakukan pendisiplinan dan lain sebagainya. Ya karena ini mekanismenya tidak ada. Yang lebih penting dan menurut saya segera dan urgen untuk dilakukan adalah membuat mekanisme tata kelola ini. Kemudian selanjutnya Kak, satu lagi adalah strategi pencegahannya adalah membenahi atau melengkapi sarana dan prasarana. Kalau ini Bapak Ibu lebih paham dan sekolah-sekolah mestinya juga sudah paham, misalnya memastikan tersedianya sarana dan prasarana apa saja untuk pelaksana tugas TPPK, menyediakan keamanan dalam proses pembelajaran, keamanan ruang publik seperti toilet, kantin, laborat, keamanan siswa di dalam melaporkan, itu juga penting ya Bapak Ibu. Ada satu siswa yang lapor juga ke kami, Kak, di sekolah ada sih tempat untuk melapor di dalam kotak gitu ya, tetapi kotak itu letaknya berada di ruang guru. Jadi kita tidak bisa melaporkan dengan aman gitu. Karena setiap kita melaporkan guru A misalnya, gurunya ada di ruangan gitu. Jadi siswa jadinya tidak aman untuk melaporkan. Kemudian melaksanakan kegiatan edukasi pencegahan, keamanan dan kenyamanan fasilitas lainnya di lingkungan satuan pendidikan, dan perlu memastikan tingkat keamanan dan kenyamanan bangunan, fasilitas pembelajaran, fasilitas umum, termasuk penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Kita juga perlu memikirkan adik-adik disabilitas misalnya yang penglihatannya membutuhkan alat bantu, misalnya diletakkan tempat duduknya di depan. Anak-anak yang misalnya membutuhkan bantuan kursi roda, kita sediakan kursi roda dan lain sebagainya. Next. Nah, yang terakhir ini beberapa rekomendasi yang ingin kami berikan ke Bapak Ibu guru dan juga adik-adik juga, sesuai dengan pengalaman kami di lapangan, turun ke beberapa daerah bersama Kementerian Pendidikan juga. Yang pertama adalah memperkuat prinsip penyelenggaraan pendidikan. Apa itu prinsip penyelenggaraan pendidikan? Jadi di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas disebutkan bahwa pendidikan itu diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Nah, kira-kira sekolah Bapak Ibu apakah sudah menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan amanat undang-undang ini atau belum? Nah, Bapak Ibu bisa mencari tahu sendiri. Kami juga sudah melakukan workshop dengan beberapa sekolah. Banyak teman-teman di sekolah yang bilang, wah kami tinggi di nilai keagamaan Pak katanya, tetapi untuk nilai tidak diskriminatif ternyata rendah gitu. Jadi kita perlu memperbaiki untuk nilai yang tidak diskriminatif misalnya. Ini selaras dengan asesmen nasional, itu kan ada iklim kebinekaan, ada iklim keamanan sekolah gitu ya, itu selaras dengan ini. Kemudian mengembangkan wawasan keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Ini juga penting Bapak dan Ibu untuk menghindari diskriminasi dan intoleransi. Meningkatkan kesadaran kritis, keberanian, kemandirian siswa, dan ketahanan diri anak. Ini dalam jangka
pendek misalnya ketika anak-anak mereka akan mendapatkan perlakuan kekerasan, apa yang harus dilakukan? Menghindar, lari. Yang penting adalah bagaimana diri dia, keselamatan dia terjamin dulu terlebih dahulu. Kemudian, nah ini juga kolaborasi trisentra pendidikan, yaitu keluarga, perguruan atau sekolah dan juga masyarakat. Sebenarnya ini kalau menurut, ini kan menurut Ki Hajar Dewantoro ya, ada trisentra pendidikan. Kalau menurut Prof. H.R. Tilaar, dari 3 ini ditambah lagi menjadi 2, yaitu peran negara atau bangsa, dan satu lagi adalah dunia global. Karena apa? Karena anak-anak sekarang udah melihatnya itu udah dunia global. Misalnya Rusia dan Ukraina sedang bertempur, itu bisa langsung cepat dilihat sama anak-anak. Israel dan Palestina, ya, itu juga sekarang anak-anak sudah bisa mengakses dengan mudah. Dan kalau dilihat di sosial media, itu pro kontra itu selalu ada. Pertentangan itu selalu ada. Oleh sebab itu, sebagai warga negara global ya, karena kita sudah terhubung secara koneksi kemanapun, sekarang anak-anak perlu diberikan kesadaran itu, dan sekolah perlu untuk membangun kolaborasi dengan lintas sektor ini. Kemudian pelibatan anak murid tadi, mulai dari pencegahan sampai penanganan, kalau bisa murid-murid dilibat untuk aktif. Dan yang terakhir adalah sistem pelaporan dan pengawasan yang inklusif atau mudah diakses oleh para murid. Baik, terima kasih. Itu kira-kira paparan dari saya, Mbak, dan juga pengalaman kami di Yayasan Cahaya Guru. Semoga membantu. Iya, Pak Lisin, saya tadi tertarik dengan saya meng-highlight tentang guru itu, tantangan guru salah satunya adalah kurang pemahaman, Pak. Nah, kita kan sebagai guru juga tidak punya nih tentang ilmu psikologi seperti itu yang langsung menangani anak. Nah, ini ada pertanyaan dari SMKN 14 Samarinda, Ibu Haryanti. Kita sebagai guru kan tidak memiliki ilmu psikologi sebagai langkah awal mendeteksi serta membantu korban kekerasan, itu seperti apa ya, Pak? Baik. Ya, menurut saya begini ya. Jadi di sekolah itu ada guru BK. Biasanya ada guru BK, dan guru BK itu mestinya punya sertifikat untuk konseling, bimbingan dan konseling. Tetapi memang ada beberapa sekolah yang tidak punya guru BK atau tidak punya guru BK yang mempunyai kualifikasi tersebut. Maka kuncinya adalah di langkah yang selanjutnya tadi, kolaborasi. Gitu. Jadi di dalam Permendikbud ini juga menyarankan Bapak dan Ibu ketika sekolahnya tidak punya misalnya tadi ya fasilitas, tidak punya tim ahli, tidak punya apa, bisa kolaborasi dengan masyarakat, bisa kolaborasi dengan, saya lihat beberapa sekolah juga sudah kolaborasi dengan Babinsa, Babin Kamtipmas gitu ya, untuk menyelenggarakan supaya keamanan sekolah bisa terbangun. Di beberapa daerah itu ada juga misalnya lembaga-lembaga yang secara swadaya menyediakan fasilitas psikolog ya. Kalau di Jakarta ada Yayasan Pulih. Nah, Bapak Ibu bisa mencari nanti di search Yayasan Pulih gitu ya. LBH Apik setahu saya, dan juga mungkin di beberapa daerah mereka punya cabang yang bisa diajak berkolaborasi, atau organisasi profesi psikolog ya, mereka juga setahu saya gitu ya, ada lembaga-lembaga yang mau untuk memberikan secara pro bono maupun yang secara berbayar. Terima kasih. Di sini banyak sekali pertanyaan, Pak, dari YouTube ya, Pak. Banyak yang bertanya lewat YouTube. Saya pilihkan beberapa, boleh ya, Pak? Boleh, silakan. Tadi Bapak sempat menyinggung tentang menumbuhkan empati. Lalu bagaimana, Pak, cara menumbuhkan empati terhadap sesama, baik ke adik kelas, kakak kelas maupun ke guru? Ini pertanyaan dari SMKN 12 Kabupaten Tangerang. SMKN 12. Terima kasih. Nah, ini penting banget. Kalau menurut saya, empati itu akan susah diajarkan ketika gurunya tidak mempunyai empati terlebih dahulu. Gitu. Jadi saya pernah mendapatkan curhat dari seorang ibu guru di Bandung. Beliau curhat begini, Pak Lisin, tidak ke siswa Pak, saya juga merasakan keresahan yang menurut saya penting gitu.
Gimana Bu, saya tanya. Guru-guru muda sekarang itu juga rasa empatinya terhadap guru-guru yang senior kurang Pak. Nah, itu saya temukan curhat itu waktu saya ke Bandung ya. Bagaimana maksud Ibu gitu? Pak Lisin, jadi guru-guru muda itu sekarang kalau misalnya sudah selesai mengajar datang ke ruang guru, mereka udah misalnya pakai apa namanya, pakai headset ya, pakai headset, terus habis itu sibuk dengan kerjaannya sendiri, tidak melakukan komunikasi, tidak melakukan interaksi dengan guru-guru yang lain. Saya merasa bahwa guru-guru muda ini juga sekarang perlu untuk dilatih empati. Nah tentu ini contoh kasus yang satu pihak ya Bapak Ibu. Saya hanya mendengar satu kisah dari ibu tersebut. Saya belum mendengar kisah dari yang ibu guru mudanya. Tapi menurut saya empati itu memang sesuatu yang harus diasah terus menerus. Di mana empati ini kan kemampuan untuk memahami orang lain ya. Iya betul. Nah, itu harus dilakukan terus menerus. Empati itu bukan pada wilayah pemahaman yang bisa kita pahami hanya dengan membaca, itu tidak. Tapi empati itu hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Empati itu adalah, kalau bahasa sederhananya Bapak Ibu dulu, adalah karakter gitu. Empati itu adalah karakter, hidup di dalam darah, hidup dalam nafas kita sehari-hari. Jadi kalau orang yang sudah terbiasa, sudah berkarakter, punya sikap menghargai orang lain, maka itu akan lebih mudah untuk mengajarkan kepada siswa-siswi kita. Caranya yang paling sederhana yang biasa kami lakukan adalah melakukan perjumpaan. Kadang orang kalau tidak mengenal orang lain dengan baik, itu lebih cenderung dia punya asumsi atau punya prasangka. Tetapi kalau sudah bertemu, ya cara gampangnya sudah diajakin ngopi gitu ya, sudah ketemu secara langsung, ngobrol bisa enak, nah itu akan lebih mudah untuk meluruhkan prasangka-prasangka. Jadi ajarkan anak-anak untuk bertemu dengan orang-orang yang beragam, itu salah satu kunci yang penting. Bertemu dengan orang beragam, jadi biar banyak insight, banyak ketemu sama banyak sifat seperti itu ya Pak, untuk menumbuhkan rasa empati. Betul. Kata orang pergaulannya kurang luas. Nah itu mungkin benar juga ya. Mainnya kurang jauh seperti Mainnya itu. kurang jauh gitu. Baik Bapak, ini berhubung karena waktu kita terbatas, Bapak Lisin sudah habis waktu kita. Jadi misalnya nanti ada Bapak atau Ibu atau kawan SMK yang di ruangan ini maupun yang melihat secara daring ingin mengajak Bapak Lisin untuk berkomunikasi, untuk membahas tentang banyak hal, itu lewat mana Pak? Kami menyediakan yang paling mudah adalah sosial media ya. Sosial media baik itu Instagram ataupun Facebook, itu kami membuka 24 jam. Luar biasa. Apa namanya, sosial media Yayasan Cahaya Guru. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada mau minta bahan mengajar gitu ya, tools mengajar atau tadi yang keranjang gagasan, itu bisa juga nanti melalui email ataupun Instagram Yayasan Cahaya Guru. Luar biasa. Terima kasih Bapak atas pemaparan yang sangat membuat kami menjadi lebih memahami tentang kekerasan dan cara menindaklanjutinya, seperti itu ya Pak. Semoga terbantu ya. Amin, sangat terbantu Pak. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah Bapak berikan. Sekali lagi Bapak Ibu boleh beri tepuk tangan untuk Bapak Lisin. Baik Bapak Ibu yang